Baiklah teman-teman, hari ini saya punya video untuk kalian tentang Lily J. Saya sudah sering melihat videonya sebelumnya, tapi saya tidak pernah merasa perlu untuk menanggapinya karena menurut saya dia hanya seorang penipu. Dia bukan mualaf sungguhan, dia hanya menemukan cara untuk menipu dan memanfaatkannya. Tapi seseorang mengirimkan video ini kepada saya, jadi saya harus menanggapinya. Saya pikir, oke, saya akan bereaksi terhadapnya, karena ini sama menyedihkannya seperti biasanya. Lihat ya. Lihat dia. Apakah dia terlihat seperti seorang muslim menurutmu? Kenapa orang-orang mengatakan bahwa Islam membolehkan laki-laki menyakiti perempuan? Kenapa orang-orang melakukan itu? Aku heran. Bagaimana bisa seperti itu? Islam adalah agama yang paling membebaskan perempuan sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah. Lupakan soal agama. Ini adalah ideologi yang paling membebaskan perempuan sepanjang sejarah. Islam membuat feminisme generasi keempat terlihat memalukan. Jadi apa sebenarnya propaganda terhadap Islam ini? Tahukah kamu, Nabi Muhammad sebenarnya mengatakan bahwa lebih baik salah satu dari kalian dipaku besi di kepalanya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Apakah ini terdengar seperti agama yang membolehkan penyerangan terhadap perempuan? Menurut kalian, bagaimana? Kenapa? Apa pendapat saya? Dan pertama-tama, betapa primitif, kuno, dan biadabnya seorang nabi yang menyarankanmu untuk menancapkan paku ke kepalamu. Tapi apa maksud dia dengan halal? Saya akan memberitahu Anda apa yang mereka maksud dengan halal. Budak seks itu halal. Lily J akan menjadi budak seks yang hebat untuk penaklukan muslim awal itu. Sebenarnya saya tidak melebih-lebihkan. Dia berambut pirang, bukan? Biar saya tunjukkan sesuatu. Biar saya tunjukkan ayat Al-Quran ini. Muhammad dulu membujuk para jihadis lain untuk pergi ke Kekaisaran Bizantium dan menaklukkan wanita-wanita pirang mereka. Lihat ini. Ini adalah Al-Quran surah 9 ayat 49. Ada sebagian dari mereka yang berkata, beri aku izin untuk tidak ikut dan jangan biarkan aku terkena godaan. Yaitu wanita-wanita pirang. Ini bukan saya yang mengatakan. Saya akan tunjukkan tafsir Islam yang sebenarnya. Mereka sebenarnya sudah jatuh ke dalam godaan dan neraka pasti akan menelan orang-orang kafir. Jadi, siapa orang-orang itu? Salah satu dari mereka adalah dia yang berkata, berilah aku izin untuk tetap di rumah dan jangan goda aku. Jadi, kenapa Muhammad marah-marah hanya karena ada seseorang yang tidak mau pergi berperang? Jadi, Ibnu Katsir, salah satu ulama Sunni yang paling dihormati. Ulama Sunni memiliki pendapat ini. Beliau harus mengatakan ini. Jadi orang yang berkata, tolong jangan goda saya, namanya Abu Wahab. Jadi suatu ketika Muhammad berkata, wahai Abu Wahab, tidakkah kamu ingin memiliki banyak wanita dan pria Bizantium sebagai selir dan pelayan? Lalu dia menjawab, wahai Rasulullah, kaumku tahu bahwa aku sangat menyukai wanita. Dia bahkan lebih mata keranjang daripada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad berpikir, kamu tahu apa? Semua ini, orang Arab barbar ini, mereka belum pernah melihat wanita pirang. Jadi biarkan saya menggoda mereka dengan mengatakan, hei, kalian akan mendapatkan banyak wanita. Bukan hanya harta, bukan hanya kekayaan materi, tapi juga wanita. Jadi Muhammad mencoba menggoda dia. Lalu dia berkata, saya sangat suka wanita. Dan jika saya melihat wanita-wanita Bizantium, saya khawatir saya tidak akan bisa menahan diri. Jadi tolong jangan goda saya dengan mereka dan izinkan saya untuk tidak ikut. Sebagai gantinya, saya akan bersikeras. Saya akan membantu Anda dengan harta saya. Nabi Allah, semoga Allah memberkati dan memberinya kedamaian, berpaling darinya dan berkata, aku mengizinkanmu dengan berat hati, tentu saja. Karena kemudian beliau menulis ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa sebagian dari kalian tidak ingin pergi berperang dan memilih tinggal di rumah. Jadi ketika Lily J memberitahumu tentang wanita-wanita yang tidak halal bagimu, itulah maksudnya. Jika seseorang datang ke suku Anda, membunuh suami Anda, maka mereka bisa mengambil Anda sebagai selir yang sah. Sekali lagi, saya tidak mengada-ada. Lihat ini. Lihat ini. Ini adalah Sahih Muslim 1456D. Mereka mengambil tawanan para wanita pada hari atas yang memiliki suami. Jadi suami-suami mereka masih hidup. Mereka merantai mereka, lalu mereka menjadi takut. Lihat ini.
Bahkan orang Arab biasa itu memiliki kejelasan moral yang lebih baik daripada Muhammad. Jadi mereka takut berhubungan seksual dengan mereka ketika ayat ini diturunkan. Dan wanita yang sudah menikah, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Jadi Muhammad berkata, hei, kamu tahu itu tidak apa-apa. Wanita yang sudah menikah diharamkan bagimu, kecuali mereka yang ditawan dalam perang sebagai rampasan perang. Jadi itulah yang dimaksud Islam dengan halal dan haram. Dan Lily J malah bingung. Hah? Kenapa ada orang yang berbicara buruk tentang Islam? Islam telah memberikan begitu banyak hak kepada wanita. Tapi lupakan tentang Al-Quran dan hadis. Mari kita lihat seperti apa Islam di dunia nyata. Bagaimana Muslim memandang wanita. Dan siapa lagi yang bisa memberitahu kita lebih baik selain pria Muslim? Saya bilang padanya, kamu tidak diizinkan pergi bekerja karena kamu punya pendapat. Tapi ini adalah hidupnya. Saya membiarkannya pergi. Maksudmu, kamu memukulinya? Saya memukulinya. ومين اللي بيعطيك هذا الحق؟ Ayah saya, saudara laki-laki saya, ibu saya, kerabat saya. Lihat, inilah kebenarannya. Mereka tidak melihatnya sebagai sebuah kesalahan. Karena bagaimana mungkin kamu membunuh seseorang? Tidak, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya bilang padanya bahwa saya akan pergi. Kamu bercanda atau kamu serius? Saya serius. Saya bersumpah, saya serius. Situasinya tidak lucu. Karena dia punya hak untuk bertindak sesuai keinginannya. Ingat pertanyaannya? Bagaimana jika kamu melarang dia melakukan sesuatu dan dia tetap memutuskan untuk melakukannya? Sekarang dia mungkin sudah melampaui sedikit dari apa yang diizinkan oleh Islam, tapi dia tidak terlalu jauh. Biar saya tunjukkan apa yang dikatakan Al-Quran. Lily J kayak, hah? Kenapa semua Islamofob ini berbicara buruk tentang Islam? Adapun wanita yang kamu khawatirkan akan membangkang, pertama-tama nasihati mereka. Seperti, hei kamu tahu, dengarkan aku, apa yang aku katakan padamu, taatlah. Jika mereka masih tidak mau mendengarkan, maka pisahkan mereka di tempat tidur. Jangan tidur bersama mereka. Seolah-olah itu akan meyakinkan mereka. Dan jika mereka masih tidak mau mendengarkanmu, jika mereka masih tidak mau taat padamu, akhirnya pukul mereka. Pukul mereka. Jadi kamu tahu, dia benar-benar melakukan lebih dari yang seharusnya. Dia bilang, ya kamu tahu, aku sudah coba semua cara ini. Aku memukulinya habis-habisan. Dia tetap tidak mendengarkan. Jadi suatu hari aku menembaknya. Dan Lily berkata, hah? Lily J pantas mendapatkan seorang Muslim sejati. Atau seorang pejuang ISIS yang mengambil begitu banyak wanita non-Muslim sebagai budak seks yang dianggap sah. Aku masih punya lagi, lihat ini. Sebenarnya, kau tahu, aku tidak melebih-lebihkan. Aku akan mendengarkan ini. Aku akan mendengarkan Sabir Ali memberitahumu tentang perbudakan seks. Dalam hukum Islam klasik, jika Muslim berperang dengan non-Muslim, maka Lily J atau keluarganya, mereka bukan Muslim. Jadi, jika Muslim, suku baru, berperang dengan suku lamanya, saudari-saudarinya, sepupu-sepupunya, orang Kaukasia berambut pirang, jika mereka berperang dengan suku sebelumnya, maka ini bisa terjadi. hasil dari perang itu adalah jika Muslim menang, mereka akan mengambil rampasan perang. Maksudnya Lily J dan saudari-saudarinya. Semua perlengkapan yang ditinggalkan seperti pedang, perisai, tombak, panah, busur, dan semuanya itu, tapi juga para personel. Mereka akan membawa para personel sebagai tawanan, seperti yang bisa terjadi di akhir perang manapun. Namun pada masa itu, belum ada sistem penjara yang berkembang untuk menangani tawanan perang. Dan para tawanan dijadikan budak. Dan kemudian para wanita dijadikan tawanan dan kemudian dibagikan kepada tentara laki-laki atau dijual di pasar umum. Jika mereka diberikan kepada seorang tentara laki-laki, sudah dianggap wajar bahwa tentara laki-laki tersebut akan dapat berhubungan seks dengannya. Lily J dan saudari-saudari kalian, mereka akan dijadikan budak seks. Maaf, saya menggambarkan ini dengan sangat jelas, karena propaganda ini seperti saya benar-benar tidak tahu apa yang ada di dalam kepalanya. Seperti, ini penipuan, ini benar-benar penipuan. Saya tidak berpikir dia benar-benar mempercayai itu, tapi itu tidak relevan. Saya tidak peduli apa yang ada di hatinya. Tapi yang penting adalah seberapa menyedihkannya orang-orang ini.
Bagaimana mungkin seseorang bisa membela ideologi ini, terutama jika kamu tidak dari lahir dicuci otak olehnya, jika kamu tidak terlahir dalam ideologi itu. Jadi Lily J akan menjadi budak seks yang hebat menurut pria-pria berjanggut ini, yang sepenuhnya diperbolehkan dalam Islam. Sudah dianggap biasa bahwa tentara laki-laki kemudian akan memiliki akses seksual kepadanya. Dan kemudian setelah itu, lihat ini. Dan kemudian mereka akan melakukan coitus interruptus. Mereka akan memakai metode cabut agar tidak hamil. Karena begitu mereka hamil, mereka harus menunggu sampai bayinya lahir. Dan kemudian mereka harus merawat bayinya dan mereka tidak bisa memisahkan ibu dan anak. Jadi, Anda tahu, itu ada syarat dan ketentuan tertentu. Jadi mereka tidak punya kondom pada waktu itu atau alat kontrasepsi. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka akan memakai metode cabut yang disebut coitus interruptus. Jadi di sini ada orang muslim yang datang kepada Muhammad dan berkata, "Hei, tahu tidak, kami tidak ingin mereka hamil, kami tidak ingin merawat anak itu. Dan juga kami tidak ingin mereka kehilangan nilainya karena tahu sendiri, setelah seorang wanita melahirkan anak, maka dia tidak lagi bernilai tinggi di pasar budak seperti yang baru saja dia sebutkan. Jadi mereka akan memperkosa mereka sebanyak yang mereka bisa. Setelah mereka bosan dengan wanita itu, mereka akan menjualnya atau memberikannya atau menghadiahkannya kepada pria lain. Dan kami menerima tawanan dari antara tawanan Arab dan kami menginginkan wanita dan menahan diri menjadi sulit bagi kami. Dan kami suka melakukan coitus interruptus karena kami tidak ingin mereka hamil. Jadi ketika kami berniat melakukan coitus interrupters, kami berkata, bagaimana kami bisa melakukan coitus interrupters sebelum bertanya kepada utusan Allah yang ada di antara kami? Jadi kami bertanya kepadanya tentang hal itu dan dia berkata, lebih baik kalian tidak melakukannya. Karena jika ada jiwa yang telah ditakdirkan untuk ada sampai hari kiamat, maka jiwa itu akan ada. Jadi beliau berkata, lebih baik tidak melakukannya, tapi kalau kalian melakukannya, siapa peduli? Beliau tidak secara tegas menyatakannya haram, oke. Kecuali secara seksual dengannya. Seolah-olah dia adalah seorang istri, dengan perbedaan bahwa dia tidak bebas untuk pergi. Sepupu-sepupu Lily J, sebelum dia masuk Islam, dia tidak akan bebas untuk pergi. Sedangkan dalam keadaan normal, seorang wanita akan memiliki statusnya sendiri sebagai orang yang bebas. Jadi itulah hukum Islam tradisional. Tetapi hukum itu sendiri tidak akan membolehkan seorang muslim untuk sembarangan keluar dari konteks pertempuran dan langsung pergi serta mengambil begitu saja. Seperti gang grooming. Jadi itulah yang dia katakan. Kamu tidak bisa begitu saja pergi dan mulai merampas perempuan. Tapi kamu tahu, ada cukup banyak celah bagi muslim untuk memanfaatkan situasi itu. Izinkan saya dengan cepat menunjukkan beberapa video lagi tentang bagaimana sebenarnya wanita diperlakukan dalam Islam oleh pria muslim. Lihat ini, beginilah wanita diperlakukan dalam Islam. Saya Zahra Subijakasih. Saya sudah mendatangi instansi resmi dan pelayanan sipil untuk melindungi dan menjaga anak-anak saya dari penjahat ini, Adnan Alawi. Karena ini bukan pertama kalinya dia dipukuli, tapi wanita ini ingin membunuh saya dan semua tindakan ini bertujuan agar saya menikah dengan seorang gadis yang punya pekerjaan. Saya berharap semua orang yang menerima foto-foto saya akan mendukung saya dan anak-anak saya. Lihat bagaimana dia tidak menaatinya. Dia ingin menikahi seorang gadis Bahrain. Dia punya hak untuk memukulinya. Al-Quran mengatakan begitu. Pukullah mereka. Jika mereka tidak mendengarkanmu, pukullah mereka. Itu saja. Beberapa ulama muslim modern telah mencoba melunakkannya dengan mengatakan, ya, cukup pukul mereka pelan-pelan dengan tusuk gigi. Jangan ganggu dia. Al-Quran juga tidak mengatakan itu. Bagaimana cara memukul mereka? Pukul mereka itu benar-benar menyedihkan. Itu seharusnya tidak pernah diizinkan. Tapi Lily J boleh ya? Kenapa semua orang berbicara buruk tentang Islam? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu mungkin? Lihat ini. Dan ketika mereka tidak memukuli para perempuan itu, oke, memukul itu memang ekstrim. Tapi ketika mereka tidak memukuli para perempuan itu hanya penderitaan murni. Lihat wanita malang ini. Ya Tuhan, lihat itu. Dia bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Betapa menyedihkannya ini. Sungguh menyedihkan. Mari kita akhiri video ini dengan Zakir Naik. Ingat Zakir Naik? Saudara kita itu sangat religius. Ingat dia? Mari kita dengarkan apa yang dia katakan tentang perempuan. Bukankah ini ketidakadilan bagi gadis itu? Gadis yang diperkosa dan dibunuh. Dan saya akan mengatakan tidak.
Karena baik orang yang memperkosa sedang menjalani ujian di dunia ini, maupun orang yang diperkosa juga sedang menjalani ujian. Dan izinkan saya menjelaskan kepada Anda bahwa Allah telah memberikan pedoman kepada wanita bahwa mereka harus berpakaian dengan sopan. Mereka harus menutupi seluruh tubuh, kecuali bagian-bagian yang boleh terlihat, yaitu wajah. Sekarang, jika setelah diberikan semua petunjuk ini, dan secara hipotetis, jika perempuan itu tidak berpakaian dengan sopan, dia berpakaian tidak bermoral, yang membuat orang menjadi tergoda, dan terjadilah pemerkosaan, siapa yang harus disalahkan? Bahkan perempuan itu juga ikut disalahkan. Itu tidak berarti bahwa laki-laki memiliki hak untuk memperkosa. Tetapi, selain laki-laki yang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan, perempuan itu juga harus mengikuti pedoman dari Al-Quran. Kamu memakai rok pendek, dari maaf ya, aku melakukannya. Dan sekali lagi, ini juga langsung berasal dari Al-Quran. Lihatlah ini. Ayat Al-Quran ini, surat 33, ayat 59. Wahai Nabi, perintahkanlah istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita yang beriman untuk menutupkan sebagian jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Hal itu agar mereka lebih mudah dikenali sebagai muslim dan tidak diganggu. Dari sinilah logika Zakanaik berasal. Kamu tidak bisa begitu saja menyalahkan dia, seolah-olah, oh itu hanya dia saja. Itu bukan hanya ulama radikal yang bodoh, tidak. Itu berasal dari Al-Quran. Al-Quran sebenarnya memberitahumu, jika kamu tidak mengenakan penutup luar di sekeliling tubuhmu, maka kamu akan terlihat seperti wanita non-muslim dan kamu akan dilecehkan. Kamu tahu, kamu bisa saja dilecehkan. Jadi jangan salahkan aku, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Jadi Allah pada dasarnya berkata, aku sudah memberitahumu. Agama yang menyedihkan, benar-benar menyedihkan. Dan saya bahkan belum membahas semuanya. Oke, saya biasanya sudah tidak membantah Islam lagi, tapi jelas propaganda ini sudah keterlaluan. Jadi saya pikir saya harus membuat video tentang itu. Tapi ini adalah Lily J. Kamu benar-benar menyedihkan. Cobalah berbicara serius dengan seseorang. Tinggalkan dulu video propaganda TikTok 20 detikmu dan pakailah hijab. Sebenarnya, pakailah jilbab. Kalau tidak, kamu mungkin akan dilecehkan. Bukan oleh kami, tapi oleh seorang muslim.